Karena memang konsen saya tiga dalam dakwah. Yang pertama, islahut tarbiyah, perbaiki pendidikan. Yang kedua, islahul iktisad, perbaiki ekonomi. Kalau umat ini ekonominya kuat, suaranya tidak akan dijual dengan uang 50.000. Kalau ekonominya kuat, dia tidak bisa dibeli dengan baju bekas. Orang-orang di Batam ini yang ekonominya kuat, kalau musim-musim kampanye ada orang yang nyebar duit 50.000, mana laku? Tetap aja musola, tetap saja surau, tetap saja langgar, karena ini istilah yang sudah biasa kita pakai. Di Malaysia pun kadang ada namanya surau, tapi ada sholat Jumat di situ. Saya beberapa kali ceramah di surau, saya tengok ada mimbar. Saya tanya, ini apa? Surau. Ada sholat Jumat? Ada. Kenapa tak disebut masjid? Memang udah begitu istilahnya, pakai aja lah. Di beberapa tempat kita, di beberapa daerah muslim minoritas di Indonesia, saya sampai di sana, namanya musola. Padahal ada sholat Jumat di situ. Saya tanya, kenapa kalian buat musola? Karena kalau ngurus surat izinnya pakai surat izin masjid, mereka tak kasih izin. Jadi kami buat musola, dikasihnya izin. Bodohnya keterlaluan. Tak bisa dibedakan yang mana masjid, mana musola. Bangun masjid tak boleh, bangun musola boleh. Orang buat sholat Jumat di sana. Ini hanya istilah saja. Saya ingin mengatakan bahwa walaupun di atas namanya musola, tapi berlaku hukum masjid, sehingga kalau kita ikut membangunnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Hanya saja di sekolah kita yang elit, cantik, indah, hijau, tunas, cendekia ini, kalau di tempat lain yang namanya penggalangan musola, surau, langgar, masjid itu pakai kotak berjalan. Di sini sudah tak main lagi, karena orang Batam ini metropolitan, dia generasi 4.0. Nah, jadi sistem sedekahnya di sini langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Tak pula ada ditulis nomor rekening. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok saudaraku yang ada di Batam maupun di mana saja berada, orang Kepulauan Riau yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, kalian dapat cerita bahwa ada pembangunan surau langgar musola. Maka kalau tak bisa datang zohir badan fisiknya, kalian kirimkan saja semen, batu bata, kerikil. Walaupun nampaknya saya sedang tausiah di Tunas Cendekia, tapi sesungguhnya ceramah ini ditonton oleh orang dimanapun berada, karena ini disiarkan walaupun tak langsung melalui rekaman tunda di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi nanti begitu dia tengok, oh ini ceramah Ustadz Abdul Somad di Tunas Cendekia, betul. Katanya di lantai 4 tuh ada musola Pak Ustadz. Ya, saya walaupun tak hadir acara launching kemarin, saya mau datang ke sana Pak Ustadz. Silakan datang, jumpai ketua pembina, jumpai ketua, jumpai pengurus, sekretaris bendahara. Pak bendahara, ya, berapa yang perlu dibantu untuk musola ini? Ya, sekitar sekian ratus juta lagi. Berapa sak semen, batu bata, kerikil? Ya, ini proposalnya. Bapak mau bantu? Anda tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah anak-anak tadi dididik, tak cukup hanya anak-anak yang dititipkan, maka meningkat ke atas TK, taman kanak-kanak. Anak-anak diajar menyanyi, menari. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat bukan emak saya. Sampai kapan anak-anak ini hanya sekedar menyanyi dan menari? Di sini anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Indonesia, negeri terbesar muslim di dunia, jamaah haji terbanyak di dunia, tapi mau tak mau, suka tak suka kita akui, 64% orang Indonesia tak bisa baca Quran. Itu yang non muslim dihitung Pak Ustadz. Apa pula non muslim dihitung? Itu bukan urusan kita. Itu saudara kita satu bangsa setanah air tapi beda agama. 60% itu orang Islam. Jadi kalau berkumpul kita 100 orang, ada 60 orang tak bisa baca Quran. Kalau berkumpul kita 1000 orang, 640 orang tak bisa baca Quran. Kalau berkumpul kita 1 juta orang, 640.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah dia kalau baca Quran suaranya tak keluar, mulut aja bergerak-gerak.
Apa mau dikata? Bukan salah ibu mengandung, tapi memang pendidikan. Tapi insya Allah Batam, Kepulauan Riau, tidak ada anak-anak yang tak bisa baca Quran. Kenapa? Mereka dilatih. Anak-anak nggak boleh diajarkan ngapal Quran. Anak-anak itu mesti bermain. Itu masanya dia main-main. Datang kau ke sini, dia bermain. Itu perosotan tuh apa kalau tak main? Jadi kalau ada orang mengejek pendidikan Islam, anak-anak nggak boleh diajarkan ngapal Quran, hilang masa bermainnya. Anak-anak mesti bermain. Kalau ada pakar-pakar pendidikan yang mengejek, bawa dia ke sini, naikkan ke perosotan tuh. Jadi kau pikir itu untuk kau tuh? Itu untuk anak-anak lah itu. Mereka lari-lari, mereka lompat-lompat, mereka lari-lari, mereka naik ke atas. Tapi yang dilantunkan di mulutnya adalah juz amma yatasaalun. Sehingga tamat dia TK, dia hafal juz amma, maka nanti dia jadi imam tarawih, dia menjadi polisi, dia menjadi tentara, dia menjadi dokter spesialis, dia menjadi anggota DPD, dia menjadi anggota DPR RI. Dia nanti yang akan memperjuangkan nilai-nilai Islam di parlemen. Karena memperjuangkan Islam melalui ceramah, melalui khutbah, susah dapat izin, apalagi sekarang-sekarang. Tapi kalau dia anggota DPR RI, siapa yang berani menangkap dia? Kalau dia punya kekuasaan, punya jabatan, siapa yang berani melarang dia? Maka tidak semuanya memperjuangkan melalui mimbar. Ada yang berjuang melalui seragamnya, ada yang memperjuangkan melalui ketok palu hakim konstitusinya, dan mereka dididik di sini. Jadi kalau ada anak TK sekarang tahun 2022, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, maka 20 tahun akan datang. Sekarang 2022 Abdul Somad di Tunas Cendekia, maka tahun 2042 umur saya 65 tahun. Insya Allah masih hidup lagi. Walaupun sebagian bapak-bapak waktu itu udah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi insya Allah mereka nanti yang akan memperjuangkan melalui parlemen, melalui seragam, menjadi Kapolres, menjadi Kapolda, menjadi Kapolri, menjadi Panglima, menjadi dokter spesialis, menjadi advokat, lawyer, pengacara. Tapi di kepalanya, kenapa kau bisa hafal Quran nak? Karena aku dulu di TK Tunas Cendekia. Amin. Dia memang iklannya mesti tiap 5 menit sekali. Nanti dipotong pendek-pendek, masukkan ke Instagram, kirimkan ke Ustadz Hendri, saya posting di Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 7 juta itu. Apa ada Instagram Ustadz Somad ini, follower banyak-banyak, conteng biru, isinya ku tengok iklan aja. Jual bubur kacang hijau, jual cendol, iklan sekolah, iklan gula merah. Karena memang konsen saya 3 dalam dakwah. Yang pertama, islahut tarbiyah, perbaiki pendidikan. Yang kedua, islahul iktisad, perbaiki ekonomi. Kalau umat ini ekonominya kuat, suaranya tidak akan dijual dengan uang 50.000. Kalau ekonominya kuat, dia tidak bisa dibeli dengan baju bekas. Orang-orang di Batam ini yang ekonominya kuat, kalau musim-musim kampanye ada orang yang nyebar duit 50.000, mana laku? Kalau 5 juta baru diterima mereka. Ini 50.000 tak laku, 5 juta istikharah dulu. Perbaikan politik. Jangan sampai umat Islam tidak melek politik. Politik bukan urusan kita, serahkan saja kepada mereka. Ingat, kalau kau orang sholat, orang zikir, orang sholawat, tidak peduli pada politik, maka pezina akan memilih pezina, pelakor akan memilih pelakor, pecandu narkoba akan memilih pecandu narkoba, perampok pencuri akan memilih perampok. Maka mereka yang akan duduk di parlemen. Gara-gara apa? Gara-gara orang Islam tidak peduli kepada politik. Betul tak yang saya cakapkan ini? Gara-gara inilah maka orang marah kepada saya. Coba kalau saya judul ceramahnya tak usah singgung ekonomi, tak usah singgung politik, ceramahnya tentang sabar aja. Apapun yang terjadi kita sabar. Minyak naik, sabar. Sawit turun, sabar. Pupuk naik, sabar. Laki dilarikan pelakor, sabar. Mana ada mau mengamuk semuanya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya diselamatkan dalam tempat pendidikan anak. TK-nya diselamatkan dari lagu-lagu joget-joget maksiat. SD-nya alhamdulillah terselamatkan. Masuk dia pagi, orang tuanya mengantar jam 8, jam 7. Orang tuanya pun sibuk masuk kerja, sholat zuhur, asar, keluar dia jam 4. Dijemputnya anaknya full day. Karena dia plus, karena dia terpadu.